Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Surat ke-50, surat Qaf, ayat ke-20 21 seterusnya ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufiqa fis-sur dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diacapkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sungguh kamu dahulu lalai tentang hal ini, peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah mengabarkan akan terjadinya kiamat kubro. Ulama membagi kiamat kepada tiga. Satu, kiamat sugro, kiamat kecil. Dua, kiamat wusta, pertengahan. Yang ketiga, kiamat kubro. Kiamat wusta, kiamat kecil, kata Nabi, jika seorang meninggal dunia maka telah terjadi kiamatnya. Kiamat bagi keluarganya juga. Kemudian kiamat wusta, Nabi ditanya tentang alamatnya, tanda-tandanya. Nabi menjawab, terjadi kiamat apabila seorang pengembala kambing membuat rumah bertingkat. Jadi berlomba pengembala kambing membuat rumah bertingkat. Yang ketiga, apabila seorang ibu melahirkan tuannya, di antaranya itu tanda-tanda kiamat. Nah, di sini kiamat wusta, kehancuran akhlak, kebijakan moral, bencana alam, dan lain sebagainya. Apa tanda-tandanya? Seorang pengembala kambing membuat rumah bertingkat, berlomba membuat rumah bertingkat. Jadi tukang nama domba, jenimah, oteng, bangun-luhur. Nah, gitu. Apa yang dimaksud oleh Nabi itu?
baru itu tengah hati itu seorang pengembala kambing hanya 5 bertiga di berlomba gimana ya begitu. Yang ketiga, apabila seorang ibu melahirkan tuannya, jadi anak-anak geus ngabujangkeun ngababukeun ka indungna, itu tanda-tanda kerusakan. Dan tanda-tanda lainnya, apabila minuman keras telah menyebar, beredar, diurangkan kesedaannya, pelacuran begitu juga menyebar, dikeluarkan makin meluas. Itu tanda kiamat wusta. Adapun kiamat kubra, kehancuran total alam ini, Nabi sendiri tidak tahu. Innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmunya hanya pada Allah. Kapan terjadi? Esok, lusa, tidak tahu. Di surat Luqman ayat terakhir bahwa ilmu tentang itu hanya ada pada Allah. Dalam surat Luqman ayat terakhir ada 5 perkara yang oleh Allah tidak diberikan kepada manusia ilmunya. 1. Kapan kiamat kubra. 2. Apa yang ada dalam rahim, bukan masalah jenis kelamin, tapi yang tidak akan tahu manusia ini hidup sampai kapan, jumlah rezekinya, nah sudah ditentukan. Seperti kita hari ini rezeki yang akan ditambahkan berapa itu sudah ada ketentuannya. Tidak bisa melebihi dari batas yang ditentukan, walaupun tidak mau. Seringkali kan tidak terjadi dari dahar kemah ini kabur datang sema terjadi karena kecil uap jual kamu jual. Jadi yang diperkirakan oleh kita kadang-kadang tidak terjadi. Berapa? Begitu juga air yang kita minum, Allah yang menentukan. Karena itu Nabi mengatakan, beramalah yang baik, beramal solehlah, sebab kita tidak tahu berapa jumlah rezeki yang akan kita dapat hari ini dan kapan jatahnya hidup kita berakhir. Nah gitu. Kurang bantunya sering orang dahar teh rudi cita-cita terjadi. Tanpa nama ilmunya yang karunia. Jajan baso karek kiluat jual mudah. Terpaksa dibikin. Jajan lotsek karek opat uap jual mudah. Terpaksa dibikin. Ini minum jajan di saat itu. Jadi ada batasan dia. Kemudian juga kapan dan di mana turun hujan. Sekarang kan sulit diperkirakan. Kalau dulu para petani itu gampang, bulan anu baik gitu. Mulai kalau ada bulan anu sekarang perubahannya sangat besar sekali. Agustus ini hujan ayakin. Ya Allah yang menetapkan. Ketika kemarau manusia berusaha ini turun hujan, kalau belum diturunkan oleh Allah di situ tidak bisa. Kemudian yang keempat, kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Kurang mengatakan ada rencana. Kemudian yang kelima, manusia tidak tahu di mana dan kapan dia mati. Itu. Kemudian kiamat besar disebut kiamat kubro. Ya, kehancuran semua total. Wa nufiha fisur, dan ditiup sangkakala. Ini masalah gaib,
dari yaumul aid itu kan hari yang diancamkan. Nanti setelah itu manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Semua dari awal sampai akhir di situ. Rasul mengatakan dikumpulkan semua. Dan masing-masing akan mengikuti yang disembahnya. Siapa yang menyembah bintang, sana kumpulkan. Siapa yang menyembah matahari itu sabun. Siapa yang menyembah batu dan sebagainya diselesaikan di dalam musrik. Kemudian yang menyembah Allah ada juga yang masuk seperti Yahudi, Nasrani diselesaikan dulu. Kenapa? Berakidah Allah punya anak. Ini dikatakan terus oleh umat Muhammad terakhir yang menyembah Allah dengan tidak musyrik. Tapi ini pun terbagi-bagi. Rasul mengatakan yang pertama diberi izin untuk mengangkat kepala adalah aku. Dan manusia banyak dari awal sampai akhir, tapi aku kenal mana umatku. Kata para sahabat, Anda kenal dari mana? Yang disebut umat itu kan dari sejak kami sampai hari kiamat. Kalau kepada kami wajar karena bertemu. Kalau mereka tidak bertemu, Nabi mengatakan umatku punya ciri khusus yang tidak ada pada umat lain. Apa ciri khususnya? Pertama ada cahaya pada wajah, tangan dan kaki. Min asari wudu, dari bekas wudu. Itu tidak ada pada yang lain. Ini hanya ada pada umat Muhammad. Kalau mengaku umat Muhammad tapi tidak bercahaya, berarti wudunya bukan yang itu. Karena wudu yang itu yang dari Nabi itulah yang menjadi cahaya. Mengaku umat Nabi dari wudu beda itu. Berarti bukan ciri yang dari Nabi. Nabi tidak akan kenal. Karena itu mesti hati-hati. Kenapa kita selalu menyampaikan hati-hatilah. Ini dari Nabi keterangannya kita usahakan jangan sampai menyesal nanti karena beramal beda dengan yang diamalkan oleh Nabi. Di Kristen tidak ada begitu, di Yahudi tidak ada, di agama lain tidak ada. Karena tidak ada syariat wudu kecuali dalam Islam. Saya Muslim tara wudu, Nabi tidak akan kenal. Besok Ahad silakan berangkat ke gereja, tinggal di saya masuk ke gereja wudu dulu, tidak ada itu, cuma dalam Islam. Kalau menanya anu wudu dulu toel, Pak salah masuk. Ini kan yang berwudu kok ke gereja, kemana apa sih? Ya, apa sih kepentingannya? Hanya sekedar mau disebut orang yang melakukan perdamaian, mesti dengan mengotori, mencemari akidah, gitu ya. Bukan itu. Dan sekarang malah Bahai oleh Menteri Agama diucapkan selamat atas lahirnya Bahai, tahun lahirnya Bahai. Bertemu ada 3, penyatuan Tuhan. Dan Tuhan itu satu, bukan Allah, Tuhan. Iya. Makanya sama agama semua sama jadinya. Karena Tuhan yang kuasa itu satu, yang kuasa itu Tuhan, hantu. Kemudian kesatuan surga. Dan dalam Islam surga, dalam Kristen surga, Hindu surga berat itu jasa dua surga, guys. Ya, dan kedamaian. Sakit tuh ini kena bisa. Iya. Dan insya Allah mungkin
nanti saya akan beri pengantar di Basis TV melalui Zoom ya, juga menyampaikan tentang bahaya. Ada yang mengatakan jangan diungkap lagi, nanti merasa besar. Justru sekarang ini karena media sosial yang begitu beredar banyak, seringkali kita kecolongan. Umat tidak tahu apa ciri-cirinya. Jadi sekarang harus, karena barat dengan media sosial. Insya Allah nanti jam 8 bisa beri pengantar itu, dan pakarnya dalam hal itu akan bicara. Nah, ini ya gambarannya. Mudah-mudahan kita tetap dalam barisan umat Rasulullah SAW. Yang kedua cirinya, pada wajah ada bekas sujud manawiyan, bukan sekarang, nanti Rasul yang tak. Ya begitulah. Allah beritahukan sekarang bahwa nanti setiap jiwa itu akan dibarengi oleh syahid dan syahid yang menuntun dan menyaksikan, itu malaikat. Ada juga malaikat Al-Quran jadi saksi, ada juga malaikat dan Rasul jadi saksi. Karena itu disyarati atau tidak ketika meninggal dunia itu bukan masalah bagi yang mati, ya sudah selesai. Yang mensyaratinya 1 orang 2 orang tidak jadi masalah. Jumlah yang mensyarati bukan syarat bahwa dia ke surga. Tidak ada yang menyarati bukan sebagai tanda dia ke neraka, karena semua akan kembali pada amalnya masing-masing. Kemarin saya sampaikan panduan, karena ada juga fatwa sholat gaib. Sholat gaib itu pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika Raja Habasyah meninggal. Di sana tidak ada yang mensalati, jadi baru 1 orang. Beritanya sampai kepada Rasulullah dari Jibril. Lalu Rasul mengajak sahabat sholat gaib. Yang meninggal di Mekah ada, tapi Rasul tidak sholat gaib umat Jumat. Begitu. Sekarang kalau sudah ada yang mensalati, ya sudah, berdoa saja. Atau kalau mau sholat di kuburan, itu bukan sholat gaib karena jelas arahnya. Baik setelah 2-3 hari, setelah seminggu juga boleh datang ke kuburan untuk sholat di sana. Gitu. Ada pengiring, ada syahid penyaksi. Ini orang tidak bisa lagi memungkiri karena ada catatan malaikat jujur. Karena malaikat itu tidak bisa disuap. Catatan dibuktikan di sana. Dan pada saat itu nanti jelas yakin terlihat banyak orang-orang yang menyesal. Kenapa ketika di dunia tidak beramal soleh? Seperti dalam Quran surat As-Sajdah diterangkan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqim. Ya Tuhan kami sekarang melihat, mendengar, kembalikanlah ke dunia, kami akan beramal soleh. Sekarang kami yakin. Sudah 1 tak bisa kembali, tidak, kan sudah selesai. Makanya dari sekarang kita beramal soleh, yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Gitu. Jangan ada keraguan ketika salah, ketika melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah, yakin ini benar. Gitu. Ini sudah Allah beritahukan akan terjadinya seperti itu. Bahwa ada nanti orang-orang yang menyesal karena tidak meyakini kebenaran agama Allah.
Apalagi sekarang sengaja diragukan dengan berbagai macam rekayasanya. Kemudian ada juga yang kedua, orang yang menyesal karena tidak memanfaatkan umur ketika di dunia itu kan. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal shalihan Waralladhi kunna na'malu awalam nu'amirkum ma yatadakkaru bihi man tadakkar. Jadi minta dikembalikan ke dunia sebentar saja mau beramal soleh karena salah amalnya. Gitu. Salah amal itu pertama karena tidak didasari dengan iman. Satu, apapun pekerjaan yang dianggap baik tidak pakai dasar iman maka tidak bernilai. Apalagi yang buruk catatannya. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaannya. Banyak dan menganggap baik menurut akal, rasa, tradisi. Ini salah sekali. Saya sering menyampaikan berulang. Adalah baik menurut Allah, dan baik menurut Allah adalah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka istinbat pikirannya jika beda dengan Rasul tidak baik begitu saja, jangan dipaksakan. Baik beda di Nabi dah ada sini goreng gitu. Dah harus dipikirkan itu Nabi, karena Allah telah menunjuk Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Beda dengan Rasul, jelas itu ada meneriur, dengan berbagai alasan supaya itu dilakukan. Lalu nanti akan dikatakan awalam nu'amirkum, bukankah kami telah memberi umur, dengan umur itu cukup untuk melakukan amal saleh. Karena Allah tidak melihat jumlahnya, jumlah umur tidak. Walaupun sudah tua mau berubah beramal soleh silahkan, karena Allah tidak akan melihat jumlah. Awalam nu'amirkum. Nah, jadi umur kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya sering menyampaikan umur teh yuswa, hari yuswa teh usia, hari usia teh umur. Ya kan ibu ditanya berapa tahun ibu, yuswa teh umur teh 50 loh. Jadi naon umur teh? Yuswa. Usia, umur itu adalah waktu selama ruh beserta jasad. Kalau sudah lepas sudah tidak dihitung lagi. Rasulullah usianya umurnya 63 tahun, maksudnya selama ruh dalam jasadnya. Ketika lepas ruh dari jasad sampai sekarang kalau dihitung 1500, tapi umur beliau 63. Nah begitu juga kita masih dipercaya oleh Allah. Berapa sisanya kita tidak tahu. Cuma saya sering menyampaikan, ingatlah bahwa makin jauh dari titik awal kehidupan, semakin dekat pada titik akhir. Semuanya itu begitu, tidak bisa membatasi. Dan Allah sudah memberitahukan bagi orang-orang yang beriman, tidak usah ada rasa takut menghadapi akhirat dan jangan bersedih meninggalkan dunia. Di sana ada yang lebih baik. Kemudian ada juga yang menyesal karena tidak memenuhi panggilan dari Allah dan tidak mengikuti Rasul. Di surat Ibrahim itu ada, ya Allah, kembalikanlah ke dunia, kami akan memenuhi panggilan-Mu. Ini kan panggilan terus tiap hari dengan azannya. Panggilan dari Allah melalui
ulama-ulama, melalui penyampai, melalui penyuluh terus tidak berhenti. Tapi kenapa tidak mau menjawab panggilan? Itu nanti akan menyesal. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak menerima panggilan, baik panggilan dari Allah, dari Rasul, atau panggilan dari syaitan, panggilan dari manusia. Panggilan yang mana yang akan dijawab? Pertama, panggilan yang bersifat duniawi, silahkan selama ke hati sampai wahyu, jadi cari. Dan ada panggilan dinia yang bersifat keagamaan, dan mana itu? Karena Kristen juga menyeru, Hindu juga memanggil menyeru, Buddha juga, Islam juga. Silakan mau panggilan dari mana yang akan dipenuhi. Allah menyatakan pasti menyesal orang yang tidak memenuhi panggilan Allah. Panggilan dari Allah dan Rasulnya, yaitu panggilan kepada kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah surga itu saja. Menteri lima merenang hari yang disebut hidup teh namun dari berapa? Namun hari hidup teh. Itu ke bapak ibu itu ngomong masuk. Nah, hidup teh susah wae. Namun hari hidup teh. Namun hari hidup. Ya, bisa dijawab. Hidup dengan barang dahar, bisa namun hari hidup teh. Ya, ini libur hidup teh. Ini isu-isu balik sore, kenapa hari hidup itu? Ya, apa sih hidup? Hidup itu banyak maknanya. Pertama, bergerak. Itu disebut hidup. Bergerak. Kemudian hidup dalam arti tumbuh. Hidup dalam arti berkembang. Hidup dalam arti berilmu. Nah, ini mulai dipisahkan manusia dengan makhluk lain. Kalau hidup dalam arti bergerak, hidup dalam arti tumbuh, hidup dalam arti berkembang, ini masih sama manusia dengan binatang. Nah, sekarang hidup dalam arti berilmu, ini mulai dipisahkan dari binatang. Mestinya, ya. Kemudian hidup dalam arti senang di surga. Nah, ini terakhir ini hidup yang benar, yang disebut hidup itu. Jadi banyak juga orang yang tidak tahu apa hidup, sehingga hidup itu hanya sekedar menarik nafas. Laisal hayat biar fasil turun hidup, bukanlah hidup hanya sekedar menarik nafas. Kalau ke dalam masyarakat naik apa yang dilepas begitu, non beda nanya domar begitu. Karena itu disebut kalhana, baru atau malah lebih sesat. Innamal hayat, sesungguhnya hidup itu bil ilmi wal amali, dengan ilmu. Karena itu Islam terus mendorong. Yang pertama mendorong manusia untuk berilmu itu Islam. Yang pertama perempuan belajar itu Islam, itu 1500 tahun dulu. Itu di Indonesia, Amerika yang ikut maju belum kan? Di Islam yang mendorong ilmu itu. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang menyesal kenapa tidak berinfak dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga banyak. Rasul mengatakan ala kulli muslimin, bagi setiap muslim itu infak. Kata sahabat, kalau tidak punya kerja, nanti kamu bisa berinfak dan juga untuk kamar. Kalau tidak punya, bantulah dengan tenaga, dengan ilmu, dengan apa saja. Kalau tidak bisa, kata Nabi, tahan dari kejahatan, itu sedekah. Tahan diri dari kejahatan, saudara. Nah, begitu. Jadi inilah Islam.
kejujuran adalah sumbangan besar untuk pembangunan bangsa dan negara. Saya sering sampaikan. Satu hari saja coba tetapkan hari jujur sakala di Persiwede Karya Kritik, berapa triliun uang yang terselamatkan hari itu untuk pembangunan. Jadi kejujuran adalah pembangunan besar bagi bangsa dan negara. Jujur gitu. Kemudian nanti orang itu merasa tuh kadohongnya tuh impak kedingan tinggalkan kuring naon kebagiannya. Jadi kita yang kerja keras kita kumpulkan untuk anak istri, ketika meninggal kita wariskan kepada mereka, sementara kita kebagian apa? Nah, ini yang seringkali dilupakan, menyesal jadinya. Maka berinfaklah menurut kemampuan yang ada. Kemarin malam tadi saya bertemu juga. Jadi saya punya beberapa program ya, yang saya buka jembatan untuk yang berinfak itu. Saya beritahukan dulu, masjid di Bojongsari belum diselesaikan, bukan tidak ada dananya, tapi belum ada siapa yang memegang kuncinya. Kalau tidak ada yang memegang kuncinya, siapa saja kacau. Saya mendorong seseorang cik buat cintanya 5 dirinya. Selesaikan kuncinya jelas, kegiatannya jelas. Alhamdulillah, insya Allah. Selesai. Kedua, ini kan dari Bapak Ibu semua. Saya punya program penempatan dai di luar Jawa. 22 orang yang saya tempatkan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun programnya. Saya harus bantu mereka karena di daerah keras itu kalau makanan mah ada, tapi kadang-kadang usaha bangun sangat minim. Saya bantu juga sekedarnya. Ada yang dengan istrinya cuma membantu 750.000 per bulan satu. Kemudian ada lagi program malam tadi saya ngobrol dengan pemuda baru pulang dari sana dari daerah Batu Cilacap tahanan Sakambangan, bukan di Sakambangannya, di situ ada kampung. Ternyata sangat tertinggal. Itu orang-orang yang di kota nanti maju putus asa dan cari dirinya. Nah, di situ ada kemarin ke sana dibina untuk baca saja belum bisa. Ada yang bisa baca Fatihah, dianggap ulama gitu. Jadi benar-benar ini yang harus digarap. Kemarin kurban di sana pemuda, ya jadi ada, tapi ada lagi daerahnya ditunjukkan. Sebab ada daerah di sana itu yang khusus, di situ tempat kobra dan binatang-binatang buasnya. Ini ada daerahnya yang bukan ke situ alurnya. Dibantu oleh TNI Angkatan Laut. Kerjasama anak muda itu alhamdulillah ya. Saya bilang insya Allah saya akan memasukkan program, saya akan ajak, artinya saya banyak ya yang harus kita dorong, termasuk dakwah di daerah. Ada yang laporan dari daerah Maluku seringkali ketinggalan. Kalau misionaris itu mereka dakwahnya pakai kuda ke gunung. Ini orang gampang, tapi mereka jalan terus di Ambon, berjalan dan saya diminta ke sana, mau dibawa ke pulau-pulau kecil. Nah gitu ya, di sana Quran Sunnah alhamdulillah sudah mulai muncul. Ya. Dan malam tadi juga ada laporan di Aceh sudah ada 1 orang di situ untuk bibitnya. Ya, jadi persis dari Sabang sampai dan Saluran. Di Aceh baru 1 orang di daerah Sabang itu. Ya, saya ini tidak masukkan catatan buat program untuk kita lanjutkan. Ya, daerah ini juga Jawa Barat masih banyak ya. Dan itulah saya sampaikan, saya sering menerima infak zakat itu, diantaranya saya masukkan ke program-program ini. Termasuk juga kemarin daging yang lebihnya itu saya sebar ke daerah-daerah jauh.
di Jawa Barat ini. Mudah-mudahan ini terus menjadi jariah bagi kita semua. Ya, ini infaklah menurut kemampuan, karena di sini akhirnya untuk kita sendiri, bukan untuk mereka. Ya. Jadi yang terakhir nanti Allah ceritakan, Allah kisahkan ada orang yang menyesal karena mengikuti hawa nafsu. Tahu benar, kebenaran tahu. Gorabat alaina sikwatana. Kami adalah kaum zalim. Jadi tahu itu kebenaran tapi tidak bisa menerima. Ini kan banyak. Satu di antara keanehan manusia, tahu benar tapi tidak bisa menerima, tahu salah tapi tidak bisa meninggalkan. Ini kan masih. Yang korupsi itu tahu bahwa itu salah, tahu itu. Yang berzina tahu bahwa zina itu salah. Yang membunuh tahu bahwa membunuh itu salah. Begitu. Inilah keanehan itu. Dia dikuasai oleh hawa nafsu yang akhirnya bukan mencari kebenaran, bukan mencari kemaslahatan, tapi cari kemenangan. Nah, ini akibatnya akan luas ketika cara seperti ini dilakukan oleh para pemimpin, mencari kemenangan, bukan kemaslahatan. Sekarang akan menghadapi tahun-tahun mencari kemenangan, bukan kemaslahatan. Akhirnya rakyat terbengkalai. Mudah-mudahan kita membaca ini disadarkan bahwa kita mau cari kebenaran, bukan kemenangan. Hawa nafsu itu bukan Tuhan. Hawa nafsu hanya motor penggerak yang harus dikendalikan. Jadi bukan buang hawa nafsu itu, karena itu motor penggerak hidup, tapi harus dikendalikan. Ya, rem gas lumpuh tanpa rem ambruk, rem lumpuh tanpa gas maju. Nah, ini kan ada keseimbangan, cuma jalannya diatur. Apakah ini gigi 1 atau 2 gitu kan? Nah, baru sampai dengan selamat masa gas rem daya anjur jadi. Ya. Sampai di sini saja, insyaallah kita lanjutkan